Ya Tuhan, Rusia kehilangan sekutu di mana-mana. Pengkhianatan terbaru datang dari Timur Tengah, di mana 3 negara besar energi, Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab, baru saja mengecewakan Vladimir Putin dengan menolak menghadiri konferensi tingkat tinggi terpentingnya. Hal ini memaksa Kremlin membatalkan konferensi Rusia Arab hanya beberapa hari sebelum acara tersebut seharusnya berlangsung. Namun rasa malu itu tidak berhenti sampai di situ. Seiring runtuhnya pengaruh Rusia di seluruh dunia, Arab Saudi justru meningkatkan produksi minyak yang menyebabkan harga global anjlok dan membuat Putin kehilangan miliaran pendapatan. Ini adalah serangan balik strategis yang disengaja dan telah membuat pendapatan minyak Rusia anjlok sebesar 21% dibandingkan tahun sebelumnya. Perang Putin sekarang menghadapi masalah putus asa. Rusia hanya bisa bertahan dengan menawarkan diskon besar-besaran pada minyaknya. Namun, ekonomi Rusia tak sanggup menanggung tawaran ini. Saatnya telah tiba, perang mulai mendekat ke rumah, dan kekaisaran diplomatik Putin mulai runtuh. Situasinya begitu buruk, sehingga pejabat Rusia secara terbuka mengeluh karena tidak diundang ke pertemuan puncak penting. Saya rasa saya belum pernah melihat sebuah negara melakukan hal seperti itu. Lihatlah gambar ini. Semua hadir di Mesir untuk konferensi tingkat tinggi perdamaian kecuali Rusia. Sergei Lavrov tidak senang dengan hal ini. Saya hanya bisa mencatat bahwa undangan dikirimkan oleh tuan rumah konferensi tingkat tinggi. Saya meninjau lagi daftar negara peserta konferensi tingkat tinggi perdamaian di Sharm el-Sheikh hari ini. Tercatat dan spin dari 20 negara di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat pemimpin, menteri, bahkan hingga tingkat kedutaan. Mengapa Rusia tidak berpartisipasi dalam konferensi tingkat tinggi ini? Meskipun Rusia selalu memainkan peran mediasi yang penting dalam konflik ini dalam kerangka kuartet dan bahkan dalam hubungan bilateral yang saat ini bertentangan antara Israel dan Hamas, dan telah berperan positif dalam pembebasan beberapa sandera, mengapa Rusia tidak hadir di Sharm el-Sheikh hari ini? Tiharni mencatat undangan dikirimkan oleh tuan rumah konferensi tingkat tinggi. Undangan itu dikirim pimpinan Mesir yang menurut laporan berkoordinasi dengan para penggagas Arab lain, terutama Amerika Serikat. Tapi Anda lihat, ini tidak seberapa dibandingkan dengan para pemimpin dunia yang bahkan tidak membalas pesan Anda atau maksud saya undangan Anda. Bulan April lalu, Putin pertama kali umumkan rencana konferensi Arab-Rusia. Kremlin berharap ini akan jadi inisiatif kebijakan luar negeri terpenting tahun ini. Hal ini dimaksudkan untuk memberi sinyal kepada Amerika Serikat dan Barat bahwa Rusia masih memiliki dukungan di seluruh Timur Tengah. Acara tersebut seharusnya meningkatkan posisi Putin di kawasan itu. Seperti yang mungkin sudah kalian ketahui, pengaruh Rusia di wilayah itu mulai memudar. Ekonominya, militernya, bahkan kapasitas diplomatiknya telah terkuras habis karena invasi ke Ukraina. Kita melihat ini secara langsung ketika diktator Suriah yang didukung Rusia, Bashar al-Assad, jatuh hanya dalam 9 hari. Iran kembali meminta bantuan pertahanan udara dari Rusia selama perang 12 hari namun langsung ditolak. Saya rasa Putin memang tak punya cadangan lagi, seolah semua ini belum cukup buruk. Sementara pengaruh Rusia semakin memudar di kawasan itu, Putin melihat Amerika Serikat dan Tiongkok memperluas peran mereka dan memperdalam pijakan mereka. Inilah alasan mengapa Putin sangat membesar-besarkan konferensi Rusia Arab saat mengumumkannya pada April lalu. Kremlin menyatakan telah mengundang 22 pemimpin Arab. Ini termasuk para pemimpin organisasi yang mewakili negara-negara Arab dan juga para pemimpin negara-negara itu sendiri. Tujuannya membahas perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Sayangnya, hanya beberapa pemimpin yang benar-benar mengonfirmasi keikutsertaan mereka. Ini termasuk nama-nama seperti Presiden Suriah yang baru, Ahmad al-Sharara, dan Kepala Liga Arab. Namun, pemimpin yang benar-benar ingin ditemui Putin, seperti putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, dan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed, tidak membalas. Dan saya ingin memperjelas hal itu. Bukan berarti mereka menolak,
Mereka hanya tidak membalas undangan tersebut. Pesannya jelas, dunia Arab lebih tertarik membangun hubungan dengan Trump daripada dengan negara yang ekonominya sedang kesulitan seperti Rusia. Hal seperti ini benar-benar melukai perasaan Putin, dan kita sudah pernah melihat hal ini sebelumnya. Saya ingin menyimpang sebentar untuk menceritakan sesuatu yang pernah terjadi. Pada 2017 masa jabatan pertamanya, Trump mengumumkan Amerika Serikat keluar dari perjanjian kekuatan nuklir jarak menengah. Kekuatan nuklir jarak menengah. Perjanjian ini ditandatangani Presiden Reagan dan Gorbachev pada 1987. Dan perjanjian ini melarang semua rudal balistik dan rudal jelajah berbasis darat yang memiliki jangkauan antara 300 mil hingga 3.000 mil. Trump kini memberi dua alasan keluar dari perjanjian ini yang tak disukai Putin. Pertama, dia bilang, "Hei, Rusia sudah melanggar perjanjian ini, jadi kita akan keluar juga." Tapi alasan kedua adalah yang benar-benar menyakiti Putin, kata Trump. Tiongkok tidak terikat perjanjian ini, sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, karena kita sudah menandatanganinya dengan Rusia. Lalu Trump mengatakan bahwa Tiongkok adalah negara sebenarnya yang menjadi pesaing kita. Kita tidak peduli dengan apa yang dilakukan Rusia. Itu hal yang tidak ingin didengar Putin. Selama ini, Putin berusaha membangun kembali Uni Soviet. Dan itu tidak hanya berarti dalam arti wilayah saja. Dia juga ingin membangun kembali Uni Soviet dalam hal status di hadapan kekuatan besar lainnya. Itu berarti dia ingin didengar dalam setiap keputusan besar, dan dia ingin mendapat tempat di setiap meja penting. Saat Trump mengatakan Amerika Serikat tidak terlalu peduli dengan Rusia, itu benar-benar melukai egonya. Dan hal yang sama terjadi lagi ketika dia tidak diundang ke konferensi tingkat tinggi perdamaian, dan ketika para pemimpin Arab tidak membalas pesannya. Itu melukai ego kecil Putin dan menyadarkannya bahwa Rusia sebenarnya hanya seperti Nigeria dengan senjata nuklir. Tapi bagaimanapun juga, ini masih belum seberapa dibandingkan dengan apa yang dilakukan Arab Saudi selanjutnya. Mereka langsung menyerang pasokan uang Rusia. Dan saya juga akan meminta Arab Saudi dan Organization of the Petroleum Exporting Countries untuk menurunkan harga minyak. Kalian harus menurunkannya. Terus terang, saya heran mereka tidak melakukannya sebelum pemilu. Tindakan itu kurang menunjukkan kasih sayang. Saya agak terkejut dengan itu. Kalau harga turun dan perang Rusia-Ukraina akan segera berakhir. Harga saat ini tinggi, jadi perang berlanjut. Turunkan harga minyak, maka perang akan berakhir. Organization of the Petroleum Exporting Countries telah mengumumkan bahwa mereka akan meningkatkan produksi minyaknya. Itu adalah kabar baik bagi semua orang yang membeli minyak, tapi itu bukan kabar baik bagi Rusia. Rusia tidak hanya menjual minyak. Minyak sudah seperti udara bagi mereka. Itu satu-satunya yang menjaga ekonomi mereka. Lihat grafik di layar Anda. Harga minyak mentah sudah turun sepanjang tahun ini. Pada saat saya merekam ini, pukul 11 malam waktu Houston, harganya di bawah $60. Ini saja sudah cukup buruk bagi Rusia, tapi minyak Rusia sebenarnya diperdagangkan jauh lebih rendah daripada minyak biasa. Itu karena Rusia dikenai sanksi. Itu berarti mereka harus menawarkan diskon untuk meyakinkan negara-negara seperti Tiongkok, India, dan Turki agar mau membeli minyak mereka. Nah, diskon itu benar-benar mulai menyakitkan. Di beberapa tempat, harga minyak Rusia sudah di bawah $50 per barel. Disinilah penting juga untuk menunjukkan bahwa biaya bagi Rusia sekitar $40 hingga $45 per barel hanya untuk memompa minyak keluar dari tanah. Itu berarti jika harga minyak terus turun, Putin akan segera harus memutuskan untuk berhenti memompa minyak karena dia akan merugi untuk setiap barel yang dia keluarkan. Namun, penurunan harga minyak ini sudah menjadi masalah besar bagi parlemen Rusia yang sedang berusaha mencari trik akuntansi ajaib untuk membuat anggaran baru. Itu yang membuat invasi ini terus berjalan. 30% dari anggaran federal Rusia berasal langsung dari pendapatan minyak dan gasnya. Dan dalam beberapa bulan terakhir, pendapatan tersebut benar-benar anjlok. Pada bulan Oktober, pendapatannya turun 21%. Itu seperlima tiap tahun, sesuatu yang tak bisa diterima Putin saat berusaha memperluas wilayah di Ukraina. Faktanya, situasi anggaran menjadi sangat buruk.
Sehingga di beberapa wilayah di Rusia, mereka sudah menghadapi kekurangan makanan dan transportasi umum tidak berfungsi. Putin tidak membayar orang-orang yang bekerja untuk pemerintah. Jika ini terus berlanjut, semua bot di kolom komentar kita yang membela Rusia setiap hari akan menghilang. Dan percayalah, ketika saya mengatakan ini, dari lubuk hati saya yang terdalam, kalian tidak akan dirindukan. Sudah terjadi pemutusan hubungan kerja massal di Rusia, dan kemungkinan besar akan terus berlangsung untuk waktu yang belum diketahui. Itu karena kalian melihat semua kilang minyak ini yang diserang oleh drone Ukraina. Nah, menurut pemerintah Rusia sendiri, mereka mungkin butuh waktu sampai Juni 2026 untuk benar-benar memperbaiki beberapa di antaranya. Itu masalah besar, mengingat sepertiga kilang minyak Rusia sudah rusak akibat serangan Ukraina. Alasan kenapa mereka butuh waktu lama adalah karena kilang-kilang ini dibangun menggunakan suku cadang dan perusahaan-perusahaan dari barat. Sekarang Rusia sedang terkena sanksi, mereka sangat kesulitan mendapatkan suku cadang pengganti itu. Mereka juga tidak bisa pergi ke Timucom membeli barang tiruan murah karena itu tidak berlaku untuk kilang minyak. Jadi untuk menutupi pendapatan yang hilang ini, sebut saja Putin sedang menaikkan pajak bagi rakyat Rusia. Itu adalah sesuatu yang sudah beberapa kali kami bahas, tapi rakyat Rusia tidak senang dengan pajak-pajak tersebut. Dia telah menaikkan 22% mirip pajak penjualan. Jadi bayangkan kamu membeli sesuatu dan lebih dari 1/5 harganya hanyalah pajak. Dan di atas itu semua, dia juga telah menambah jumlah usaha kecil yang harus membayar pajak. Dan mereka tidak senang dengan hal itu. Lihat saja cuplikan ini. Saya terkejut dengan kabar baik ini. Selama 1 jam, saya hampir berbicara dengan akuntan soal perubahan sistem pajak. Kalian mungkin sudah tahu tarif pajak pertambahan nilai akan naik. Begitu saya hendak membahasnya, air mata pun menetes. Karena selain menaikkan tarif NDS, kita juga menghadapi larangan di semua pajak khusus, penghapusan semua rezim pajak khusus. Ini adalah paten suku bunga di mana kami belum bisa atau mungkin belum menjadi pembayar pajak pertambahan nilai. Tarif stand turun dari 60 juta menjadi 10 juta per tahun. Meskipun ini terdengar sangat besar, kamu tahu, jutaan? Jika dihitung per bulan, jumlahnya sangat sederhana. Ini berarti bahwa sejumlah besar pengusaha bekerja dengan jujur, mencari nafkah melalui kerja keras yang jujur. Berusaha hasilkan produk berkualitas. Dalam waktu dekat, kita tak bisa lakukan itu. Dan bagi pengusaha seperti saya, mendapatkan tambahan 150 hingga 20 ribu rubel per bulan sangat tidak mungkin. Itu sangat tidak realistis. Saya sudah tahu asal angka-angka ini. Saya tidak mengerti mengapa mereka yang di pemerintahan soko percaya bahwa ini adil dan bahwa kami entah bagaimana bisa mendapatkan cukup uang untuk menutupi jumlah itu, padahal kami tidak bisa. Undang-undangnya belum disahkan, saat ini masih dalam pembahasan dan pemerintah sedang mengamati reaksi serta menilai kemungkinan risikonya. Jadi inilah reaksiku. Risikonya sederhana, kehilangan segmen usaha kecil yang menghasilkan produk berkualitas. Kita bisa punah seperti dinosaurus karena tak dibutuhkan lagi. Sebagian besar dari kita akan menutup usaha. Yang mendengar terus yang kalian ditawarkan kepada saya sekarang adalah pekerjaan, sedangkan perdagangan terasa terlalu rumit. Ini sebuah metode. Kami memang orang biasa. Lucu, saya dulu memakai rok ini saat masih menikah, padahal saya sudah bercerai 6 tahun. Saya membeli apartemen kualitas terendah secara kredit dan rutin membayar cicilan. Karena perusahaan besar mampu menjual produk berkualitas buruk dengan harga mahal, sementara usaha kecil tidak bisa. Itu saja pembaruan yang bisa saya sampaikan untuk kalian. Jika kalian menikmati video-video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe di bawah. Kami sedang berusaha mencapai 2 juta subscriber sebelum akhir tahun. Jika belum subscribe, silakan subscribe.